Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Masya Allah, Pak Mun Tuki waras ya. Saya alhamdulillah. Kising pertama, kedua, kemarin rezeki sudah dijamin dan terbagi. Dan yang ketiga, poin ketiga adalah Masami'tu min syekhil imam, yaitu apa yang telah aku dengar dari guruku Imamul Haramain rahimahullah, yahki anil ustad sebagai Ustaz Abi Ishaq rahimahullah, annahu Ustaz kana yaqul, ke Ustaz tersebut mengatakan, innama yugni'uni fi amri rizq. Nah, iki sungguhnya yang membuatku merasa puas, maksudnya apa? Merasa qanaah, terima dengan urusan rezeki. Apa sehingga aku ingin terima wis enak, tenang dalam urusan rezeki? Ketika aku mengingat wa qultu fi nafsi, dan aku katakan dalam diriku, alaysa hadzal rizq rizqul lil hayati wal 'aish wal mayyitu ma yasna'u bir rizq wal mayyit ma yasna' bir rizq. Bukankah rezeki ini untuk kehidupan, masa hidup dan kehidupan? Dan kalau mayit, apa yang diperbuat oleh mereka dalam urusan rezeki? Fa idza kana hayatul 'abd bi khazanatillah, dan apabila kehidupan seorang hamba ini bi khazanatillah, dalam naungan Allah, dalam gudang Allah rezekinya, wa biyadihi, dan di kekuasaan Allah, fakadzalika rizqu, kalau kehidupan ini sudah di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah, fakadzalika rizqu, begitu juga rezeki. Jadi iki mau kehidupan iki sudah Allah yang menentukan, begitu juga rezeki. Insya'a yu'tini wa insya'a yamna'uni. Apabila Allah berkehendak aku diberi, atau berkehendak tidak dikei. Iki urusannya siapa? Urusannya Gusti Allah. Apa ngekei, apa enggak, kudu urusannya awak dewi. Masih maksa ya apa, usaha ya apa, baik tidak dikei ya, tidak dikei. Wa huwa ghaibun anni, kata beliau, dan iki ghaib bagiku, dan aku tidak mengetahui aku apa dikei apa enggak dikei. Mau qulun Allah hatta yudabbiru kaifa ilallahi, mau qulun Allah taala yudabbiru kaifa yasha. Dan ini adalah urusan Allah, Allah yang mengatur apa yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi iki urusan rezeki tok sean iki ya. Dengan mengingat iki bahwa hidup sudah di tangan Allah, rezeki Allah yang ngatur kabeh, dan kita tidak tahu ana sing rutah kapan nabi mati. Ada yang tahu rezeki kita di mana sekarang? Ana sing weruh. Cuma perkiraan tok, tapi tidak kita ketahui ghaib. Nah, kalau sudah begini, kata beliau, wa ana sakinun nafsi bidzalik, dengan aku mengingat iki maka diriku akan tenang. Jadi eling kehidupan, rezeki Allah yang ngatur, manusia ndak iso apa. Kalau sudah begini baru hatiku bakal tenang, diriku enak, merasa kona adikei tidak dikei bukan urusanku. Maksudnya tidak menggebu-gebu dalam urusan duniawi seperti yang kita lakukan. Baik oleh nyesel, oleh seneng ndak karuan kok ngene, kira-kira baik oleh nyesel apa ndak?
Ya Allah, emane mau rek coba ngene titik lah wis soleh, ngene titik lah wis soleh, ngene wis soleh, hatta malah pas tidak bakal kalau belum rezekinya tidak bakal oleh, berarti belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi nukta latifah mukni'ah li ahli tahqiq, dan iki poin-poin ini insyaallah cukup membuat puas bagi senang buat orang-orang yang ahli tahqiq. Jadi aku mau urusan rezeki pertama dijamin, yang kedua dibagi, dan ketiga urusan hidup rezeki dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Kayak wis iso 3 poin iki berarti hidup kita bakal tenang. Tapi yuk kerja tetap kerja sekali lagi, terus ojo terus ngerungokno iki tidak mau kerja, rezeki sudah dianukno, kerja ndak kerja oleh bener cuma kuat apa ndak ngono lho. Jadi tetap kita jalani kerja kita, selebihnya bahasa warabi'a mimma dzakarna fi hadzal fasal, dan yang keempat yang telah aku sebutkan dalam pasal iki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dhamina rizqal ibad wa lam yadman illa rizqal madmun alladzi wal ghidha wat tarbiyah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya hamba dan tidak menjamin kecuali apa? Rezeki yang dijamin oleh Allah, walam yadman illa rizqal madmun alladzi wal ghidha, yaitu yang untuk bisa apa? Rezeki yang bisa untuk menguatkan badan kita, untuk makan, minum, iki semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan badan. Iki rezeki wis ono jaminane. Wa fi hadhi wa fihil giwam wal udda. Dalam jaminan tersebut al-giwam untuk mendirikan badan, menguatkan badan, wal udda ma'addatu, yaitu setelah kuat untuk dibuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki sudah dijamin oleh Allah. Kalau kita kepingin taat kepada Allah, kepingin iki sudah ada jaminan untuk makan kita supaya bisa ibadah, iki sudah dijamin semua. Wa amal asbab binata'am basyarab fal abdu idza tajarrada li ibadatillah wa tawakkal alaihi farubbama yahbisu anhu. Wa amal asbab, dan adapun sebab-sebab daripada makanan dan minuman, fal abdu idza tajarrada, seandainya seorang hamba iki apabila dia mengasingkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup untuk ibadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, farubbama yuhbasu anul asbab, mungkin bisa ditahan sebab tersebut. Fala ya'ba'anna bidzalik, dan dengan iki jangan kita lalu apa? Ya'ba'anna iku yubali, aja menghiraukan wis. Wala yadjar, jangan jariku apa jenenge gelisah dalam urusan ini tadi. Lima alima min haqiqatil amr an-nadhaman li giwamil binya, daripada pengetahuan tentang hakikat urusan ini tadi, bahwa sesungguhnya urusan badan kita untuk kuat ibadah untuk ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki sing kerja ndak kerja mangan apa ndak kira-kira? Ono rezeki. Ano. Kadang sing kerja mangane telat, sing gak kerja pasake ate embu pisan. Tak ngono ta? Kadang sing kerja bingung wis mangan titik sebut ruwet kerjaan. Mangan cuma sak pira tok, sing gak kerja pemane nganggur tambah doyan mangan. Terus rezeki tekon sudah dijamin. Tak ngono ta? Maka ndelok rezeki iki keajaiban, bukan dari pekerjaan. Kerja ya tetap kerja ya. Cuma aja bersandar yang kono. Wis delok ngono wae, kadang sing gak kerja sapa, sing kerja sapa, mungkin akehan sing gak kerja mangane ya. Kadang wong kerja tapi ndak digawe awake dhewe. Kok kerja mulai isuk lali sampai zuhur, mangane jam 5 zuhur ndak mangan. Sehari kadang cuma sekali dua kali. Terus hasilnya duit sapa sing nikmati? Sing nikmati hasilnya kadang sing gak kerja ya anak bojoe.
ndak ikut kerja, tapi apa ikut menikmati, dapat terus rezeki sudah dijamin iku mau. Nah, iki. Karena kalau sudah tahu gini berarti tidak perlu gelisah, cemas, panik urusan rezeki, wis dijamin. Wa tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala innama huwa hadzal makna la ghair wal muntadzir min Allah hadzal makna. Wa anna Allah ta'ala la mahala yumiddu bil quwwati liyaquma bihaqqil ibadah wal khidmah madama lahu ajal. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan baginya apa bihaqqil ibadah wal khidmah, untuk ibadah dan khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala selagi dia masih hidup. Dalam uang hidup pasti diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taklifum bil ibadah, dan masih selagi hidup dan dia diwajibkan untuk ibadah. Lalu wa hadza huwal maksud, dan inilah tujuan kita hidup. Tujuannya apa? Untuk ibadah. Dan kalau sudah cukup ibadah, ketahuilah bahwa rezeki yang untuk menguatkan kita dalam ibadah iki wis dijamin. Terus dijamin bakal kuat dalam ibadah. Lalu apa yang harus kita perjuangkan mati-matian kita cari? Bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali, wallahu subhanahu wa ta'ala qadirun ala ma yasha. Allah mampu atas segala yang Allah kehendaki. Bahkan insya'a yugima bin ya abdi bi ta'am wa syarab au bitinin wa turab au bitasbihin wa tahlilin kal malaikah. Bisa jadi untuk menguatkan badan iki supaya kita bisa ibadah, bisa duduk, bisa hidup sempurna. Bisa jadi dengan makanan dan minuman. Bisa jadi dikene bitin wa turab, dengan tanah juga bisa. Bahkan dengan tasbih dan tahlil. Ya apa tasbih dan tahlil? Tasbih tahlil lagi kayak apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Dengan iki bisa hidup koyok malaikat. Malaikat makan ndak makan, ndak minum, hidup sempurna, sempurna biasa. Bahkan kadang kita tidak makan. Berapa banyak daripada orang-orang solehin, mereka hidup ndak makan, ndak minum berapa hari, 10 dino gak mangan, gak minum, hidup sehat, ya sehat. Bahkan kok ceritane Ashabul Kahfi ku pirang tahun di turuwe 300 pira pasdadu tis'ah lebih 9. Iki 903 salah temi ayah. Berapa tahun Ashabul Kahfi turuwe ku? Hah? 309. Iki 309 turu kira-kira mangan ngombe ndak? Tapi masih hidup mereka. Ndak apa-apa. Iki kekuatan Allah memberikan kekuatan, dijamin semuanya diberikan kekuatan masing-masing. Ndak harus dengan makanan. Urusan rezeki sekali lagi wis dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai cerita mengenai malaikat, itu tadi malaikat yang dikatakan oleh Allah tidak ya alaihissalam, malaikat alaihissalam fa innahum khalaqu dalam min ghairi wasithah. Mereka diciptakan tanpa perantara. Kita manusia diciptakan dengan bapak ibu. Malaikat tak ada perantara bapak atau ibu. Tidak laki, tidak perempuan, dan juga tidak unsa. Faman ittaqada dzukuratum kana mubtadi'an, dan barang siapa beriktikad bahwa malaikat itu laki, maka iki mubtadi, orang iki orang fasik. Baik perempuan, iktikad perempuan bisakah kafir orang ini. Apa maneh sampai khunsa iku gak lanang, gak istilah gak lanang gak wedok, iki bahasa apa?
wandu ya. Apa lah? Ya wis iku wis. Pamane iku naudzubillah iki juga menyebabkan kekafiran. Waqad bayana ta'ala kafara man taqada unusatu qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman taqadul kafir, karena orang-orang kafir juga mereka berkeyakinan bahwa malaikat adalah perempuan, dan ini hukumnya kufur. Pamane sampai ngomong wandu lahum ghairul jin la yakulun wa la yashrabun wa la yanamun wa la yanakahun, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah, tidak beranak. Dan jumlahnya Allah yang lebih tahu, lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Wala taktub amalahum li'annahum katib, dan amal mereka tidak ditulis karena mereka yang menulis, dan juga tidak dihisab. Mau dihisab apa? Mereka tidak pernah maksiat. Perintah sujud, ya sujud mulai diciptakan ila yaumil qiyamah. Rukuk, berdiri, tasbih, tidak makan, tidak minum, yaitu kerjaannya ila yaumil qiyamah. Qala ba'dhum dapat mujar annam la yakulun fiha wa la yashrabun wa annam yakuluna fiha ka'an fid dunya. Hadza yakdhi anal hurun kadzalika. Ma'asa manuran fi arwah qadil tashakkul, dan ini juga bisa berubah-ubah bentuk malaikat ya, tapi dengan bentuk yang baik. Kenapa dengan bentuk yang baik? Karena malaikat keadaannya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maskanu sama tempatnya langit. Kebanyakan yaskunul ard sadiquna fi ma habuna berlalu. Qal wa in syaa iki kalimat wa in syaa bi ghairi hadhihi kullih. Apabila Allah menghendaki orang tersebut bahkan mereka hidup ya tidak dengan makanan dan minuman, iku mau sing disebutno. Ayo kan sering cerita aulia sing ibadah sampai berapa hari sampai ini ndak makan ndak minum, kan sering kerungu ceritane sudah ya. Dan dulu mungkin sudah pernah kita ceritakan, dan ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dadi aja ana wong dulu ngomong kon ndak ana sego gak urip kon. Ndak ana sego gak urip, sedangkan nasi tidak ada urusannya makanan. Fa laisa matlubul abd illa al-qiwam, gambarnya wal huwa lil ibadah laisa matlub al-akal wa syurub. Karena yang diminta kepada seorang hamba adalah apa? Kuatkan badan untuk ibadah kepada Allah, itu tujuan. Bukan untuk makan atau minum atau syahwat atau mencari kelezatan. Dan ini tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fala tibara idzan aikana hanal matlub wal kamal bil asbab min ta'am wa syarab. Jadi kalau sudah tujuan iki untuk ibadah, jadi tidak ono urusane dengan makanan dan minuman iki tadi. Jadi iki di ibaratnya yang awak dhewe gak mlaku pisan ya. Soalnya awak dhewe gak mlebu nyang kene iki. Jadi ojo wedi ambek urusan makan dan minum. Bahkan mereka mau menahan lapar walaupun mati. Tidak mau urusan barang haram sama sekali. Walihadzal makna gawiyatil ubad. Maka dari itu berapa banyak ubad orang yang ahli ibadah mereka kuat wa zuhad alal asfar wa tajallal wal ayyam. Mereka itu juga al-asfar orang-orang zahid musafir at-tajallal wal ayyam faminhum yang telah mereka lewati hari-hari, malam-malam dan siang. Minal ubad man lam yakul asyra ayyam. Jadi orang-orang ahli ibadah, orang-orang zuhud dikatakan di sini, mereka ada yang 10 hari tidak makan dan tidak minum. Wa minhum man lam yakul syahrain.
wa syahrain. Dan juga tidak makan, tidak minum sebulan 2 bulan. Terus masuk akal apa enggak? Nah, digawe awak dhewe gak masuk akal ya. Tapi digawe mereka masuk akal, dan semua insya Allah Allah menghendaki pasti masuk akal. Ceritane masuk akal cerita Ashabul Kahfi iki mau 300 lebih tetap sehat, ndak makan, ndak minum. Nah, iki cuma berapa bulan dok. Iki Quran ya sing ngomong ya. Tadi Ashabul Kahfi. Wa huwa bakin ala kuwati. Dengan ini mereka masih tetap kuat. Ndak makan, ndak minum 10 hari, sebulan, 2 bulan, badan yo kuat. Lah awak dhewe kira-kira ya apa sing makan sehari 3 kali kuat apa ndak ibadahe? Justru kadang akeh mangan tambah gak kuat ibadah kono luwe weteng gak iso salat iki, gak iso ibadah khusyuk. Harus dipakani. Justru bae wis mangan iki biasae wis wareg gawanane apa? Ngantuk kira-kira iso khusyuk salate. Ya insyaallah super khusyuk ya. Pemane kadang sujud gak balik wis. Kakean apa? Mangan iki mau. Jadi Jadi banyak makan itu justru tambah bukan buat kuat dalam ibadah. Kita niatkan makan untuk menguatkan ibadah. Makanya kayak Nabi sahabat iku la yakul illa ju', tidak mau makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Dan iki kok dipraktekno pun ndak kira-kira iki? Kok bae dipraktekno makan gak sampai kenyang, kok sing ngaroto ngamuk iki keluwen iki kakean iki. Sisae bakal banyak sisae ya. Soale jatahe pemane sing nek ngarep iki gawe wong 5 sing mangan cuma 3 kadang. Terus sampai dintekno tak kira-kira. Iki wa bakin ala kuwatihi lil ibadah, tetap kuat dalam beribadah. Maka engko delok ceritane manakib Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakno nek kono berapa hari ndak makan, nazar niat ndak mau makan kecuali disuapi sampai pirang dino gak mangan iku. Ndak makan, ndak minum. Apa nafsu ya tetap jerat-jerit, lapar, cuma apa? Roh, jiwa, hati tetap tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu rezeki yang diberikan oleh Allah itu untuk menguatkan mereka ibadah kepada Allah, dan itu tujuan kita diberi rezeki. Tapi kita menggunakan rezeki kebanyakan salah jalannya. Aminhum kana yastanwi ramal, bahkan ada yang masuk mulutnya maka ramal itu pasir, tanah pasir ditekek dibuat makan. Karena dikene cerita nang ramal wa yaj'aluhu ramal aj'alallahu ta'ala lahu hidha nahwu ma dzukir an Sufyan. Bahkan iku dibuat hidha iku kaya hidha iku makanan yang untuk menguatkan badan. Istilahnya kayak makanan apa? Makanan pokok dah. Bukan makanan minuman sing enak-enak ya. Pokok kita makan untuk menguatkan badan. Iki bahkan ada yang kayak di sini ceritakan mangane pasir. Urip. Biasa ya, biasa. Ana rahimahullah ana nafidat nafaqah bi Makkah. Madzukira disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wa min tabi'in annahu nafidat, bahwa dia kehabisan makanan nafkah waktu di Mekah. Ka ana apa sing untuk dimakan entek. Zarahallahu syarafan famakatha Tsauri 15 yauman yastanifur ramal. Berdiam diri di Mekah selama 15 hari. Apa sing dimakan rommel? Pasir iki mau. Ono sing dimakan. Wa qala Abu Muawiyah al-Aswad rahimahullah itu Ibrahim bin Adham yaqulutin 20 yauman. Bahkan dikatakan di sini Abu Muawiyah beliau melihat Sayyidina Ibrahim bin Adham
makan tanah selama 20 hari. Gelem tak kira-kira? Kita saiki urip iki enak apa ndak? Mangan ya insyaallah gak ono sing sampai loro kelaparan, tahu tah? Sampai ojo mati ya loro kelaparan, tahu pun ndak kira-kira? Tapi mereka kita bahwa memang diberikan kedudukan sendiri-sendiri oleh Allah karena mereka suluknya yakin mantap walaupun tidak dikasih apa, pasir pun tanah pun ya. Jadi penting ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, awak dhewe wis gak ana sing ya mangan ping duduk wis sambati setengah mati apa maneh saiki ana PPKM ana ngene-ngene sambat kabeh dak karu-karuan. Ya padahal ya insyaallah ya ana wae sing dimakan ono enggak kira-kira? Tetapi insya Allah gak ono berita mati kelaparan ya, enggak ono ya. Oke, wong mati tapi memang ya. Anak Mas qala li Ibrahim At-Taimi. Kita terus itu. Rahimallahu taala ma akaltu mundzu syahr. Qultu mundzu syahrin qala wala syahrain. Dia mengatakan qala li Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa aku tidak makan selama 1 bulan. Aku katakan qultu mundzu syahr qala la wala syahrain, bahkan tidak 2 bulan. Illa anna insanan nasyadanillahu ala unggun min ina fa akaltuhu fa ana ashtaki batni. Selama 2 bulan pun tidak makan kecuali ada orang bawa anggur baru aku makan. Dan iki sing sambat apa? Sing sambat perut aku ya gak ono apa? Gak ono apa-apa. Ono sing gelem praktek ta iki kira-kira? Mau praktek ya mari ngene ojo mangan. Tapi kok bae kena saiki kan musim ya wong lambung gak ngono ta. Biyen kok wong-wong ini ndak mangan saulan kok gak ono lambung ya. Apa memang gak ono lambunge bae ya? 10 hari ndak mangan gak apa mangan pasir ya gak ono sing sambat lambung ya gak ono sing sambat mah. Ya tetap kuat ibadah umur ya kadang sampai tua. Ibadah sakit tidak ada karena apa? Pikiran selalu ambil Rabbul Alamin. Dan ini makanya urusan ini balik yang rezeki lagi semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan pun tetap hidup. Makan hidup, tidak makan hidup, makan mati, tidak makan mati. Karena urusan rezeki sekali lagi tidak perlu harus susah payah ngoyo sampai kerja lembur dak mandek-mandek. Kadang yang kita cari tidak bisa kita nikmati. Jadi kerja tapi tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan makan kecuali yang halalan iban. Ojo sampai kena haram sama sekali. Engko sebab haram iki engko kena lambung, engko emang, engko iki ya bisa juga jadi makan makanan haram ini. Tapi kalau kita menjaga, insya Allah rezeki tidak bakal kemana-mana. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizqan halalan, rezeki yang halal yang tidak mengadab kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arbutna bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi aslafina shalihin rabtal la yanhal warzuqna kamala al-iqtida bi wahsyurna ma'ahum. واجمعنا من الدنيا والبرزة والآخرة. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا شفاء لا يغادر سقمنا ولا نما سوسا بعد. اللهم اشف مرضى وعافي مبتلا شفاء لا يغادر سقمنا ظاهرا وباطنا شفاء عاجلا برحمتك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. أنجزنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة. طول أعمالنا في طاعتك في طاعة رسولك مع كمال الصحة والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مع الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين سبحان والد أبي بكر أخوان جد بكر ولي محمد شعلي بس مسلم سر والد خديجة بنت أحمد نجل والد محمد سر والد أبي حسين عبد الله سقف يا هدي أنور باسا معصوما والديهما وإخوانهما ورسولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عنا والمسلمين يختم لنا بالحسنى وخير العافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.